Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zahra Solihah. Saya merupakan dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan sedikit micro teaching dalam mata kuliah kepemimpinan yang saya ampu. Selama mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang masuk ke dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia seperti kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya internasional, dan juga perilaku keorganisasian. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan sedikit micro teaching dalam mata kuliah yang saya ampu, yakni kepemimpinan, sejumlah 3 SKS yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6 dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa terkait dengan konsep dasar, teori, praktik, serta keterampilan untuk menjadi pemimpin yang efektif di dalam organisasi. Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa serta keterampilan mereka terkait bagaimana menjadi pemimpin yang baik, peran pemimpin di dalam organisasi, fungsi-fungsinya, keterampilan yang membangun pemimpin, dan juga berbagai pendekatan kepemimpinan. Topik dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar, peran pemimpin dalam organisasi, kepribadian dan juga karakteristik dari pemimpin, sikap, perilaku, motivasi, pengaruh dan juga kuasa dari pemimpin, teori-teori kontingensi terkait dengan kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik, pertukaran pemimpin dengan bawahan, serta berbagai gaya kepemimpinan, pendekatan kepemimpinan baik yang tradisional maupun juga yang kontemporer. Adapun beberapa buku rujukan yang dipakai, contohnya adalah Leadership, Theory, Application, and Skill Development dari Lucier dan Acua pada tahun 2016, dan juga Introduction to Leadership dari Nordhaus pada tahun 2019, serta berbagai artikel ilmiah seperti artikel yang berada pada American Management Journal untuk menambah pemahaman mahasiswa terutama terkait dengan arah penelitian dari kepemimpinan. Secara keseluruhan, evaluasi akan diberikan dengan mempertimbangkan 4 elemen. Pertama adalah kehadiran dan keaktifan mahasiswa di dalam diskusi, kemudian tugas harian dan tugas mingguan, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baiklah, berikut adalah cuplikan dari micro teaching saya pada mata kuliah kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai kelas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu kembali dengan Miss ya, setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait apa yang akan kita bahas dalam mata kuliah kepemimpinan, kemudian nanti struktur pembelajarannya selama 1 semester apa. Jadi hari ini kita sudah mulai masuk ke materi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini, dan juga semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan tambahan nilai, ilmu, dan berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, selamat datang kembali di perkuliahan kepemimpinan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar dari kepemimpinan. Sedikit review terkait dengan materi kita selama 1 semester ini. Jadi kita di sini akan mempelajari terkait dengan teori ya, dan juga skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin ya. Jadi nanti sebelum UTS kita akan fokus ke konsep dasar, teori, kita akan memahami terlebih dahulu apa sih yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian nanti setelah UTS kita mulai sedikit elaborasi terkait dengan pendekatan, keterampilan ya untuk menjadi pemimpin dengan mengupas berbagai gaya kepemimpinan. Nah, untuk hari ini karena kita akan membahas terkait dengan konsep dasar, maka apa saja yang akan kita eksplorasi hari ini? Yang pertama adalah definisi kepemimpinan, kemudian prinsip-prinsipnya, bagaimana membedakan seorang pemimpin dengan yang bukan, seorang pemimpin dengan bos, apa bedanya. Kemudian yang kedua adalah 5 elemen utama yang membangun kepemimpinan. Jadi setelah hari ini, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan adik-adik bisa menjelaskan ya definisi kepemimpinan, kemudian menjelaskan perbedaan pemimpin dengan bos atau pemimpin dengan yang bukan pemimpin, dan juga bisa menjelaskan 5 elemen utama dari kepemimpinan. Oke. Nah, ketika mendengar pemimpin, apa yang ada di benak adik-adik muncul? Siapa pemimpin? Sosok seperti apa pemimpin? Orang yang menuntun, mendirect, terus bisa mempengaruhi pikiran orang lain supaya bertindak sesuai instruksinya kita. Oke, great. Jadi direct, menuntun agar bisa menuruti instruksi kita. Yang lain?
Kira-kira orangnya seperti apa? Orang yang tegas, orang yang justru cenderung baik hati, atau seperti apa di pikiran kalian? Bijaksana, punya skill komunikasi yang baik, tanggung jawab, bisa mengambil keputusan dengan baik, problem solvingnya bagus. Oke. Kira-kira di sini ketua kelasnya siapa? Eko. Kira-kira kalau dari Eko ini nih, waktu teman-teman milih dia jadi pemimpin, kira-kira karena apa? Gercep, ya. Jadi inisiatif. Kemudian responsif, ya. Jadi Eko ini peduli terhadap kelas, ya, peduli terhadap teman-temannya. Itu merupakan salah satu kunci dari seorang pemimpin yang kita bisa pakai untuk membedakan siapa sih yang kira-kira punya potensi jadi pemimpin dan siapa yang tidak. Oke. Nah, kemudian kita pernah dengar ada bos atau manajer dan juga ada pemimpin. Nah, kira-kira bedanya apa sih bos atau manajer dan juga pemimpin? Mungkin kalau dari saya, bos itu ibaratnya tuh hanya bisa menyuruh gitu. Jadi menginstruksikan A, B, C gitu. Tapi dia tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tapi kalau untuk leader atau pemimpin itu pasti dia yang memimpin kerja para staffnya. Jadi dia yang di depan, staffnya di belakang untuk mencapai tujuannya. Oke, baik. Poin 1 saya rangkum keterlibatan ya. Oke, great, good job. Kalau bos dia keterlibatannya itu kurang atau minimal, sedangkan kalau leader dia keterlibatannya tinggi. Oke, ada yang lain berdasarkan gambar ini? Ada yang mau elaborasi? Kalau melihat gambarnya itu seakan-akan karyawan itu kayak di bawahnya posisinya. Oke. Posisinya ya sebagai karyawan ya kerja gitu. Tapi kalau seorang leader itu bernyaman, jadi kan dia tuh sama gitu bekerjanya bersama-sama, juga memandang kamu karyawan, aku biasanya tuh sama aku suruh ya sama kerja. Oke, great. Berarti yang kedua penempatan posisi, ya posisi pemimpin. Terakhir satu lagi, ada yang mau menambahkan? Mungkin dari gambarnya itu lebih ke kerjasamanya sih. Oke. Kerjasamanya mungkin lebih tinggi ya. Oke, baik. Nah, kerjasamanya. Oke, good job semuanya ya. Jadi bisa dilihat dari gambar ini, terutama pada bagian panah. Yang satu di bagian bos, panahnya menuju ke bosnya. Sedangkan di bagian leader, dia panahnya ke bawah bersama-sama. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa fokusnya berbeda. Ya, dari teman-teman ini benar. Pertama keterlibatan, posisi, kerjasama. Nah, ini kalau kita rangkum, kita bisa mengatakan bahwa fokus ya atau orientasinya berbeda. Nah, bos orientasinya terhadap diri sendiri. Ya, jadi dia nggak tahu mau gimana caranya, bawahannya harus bisa menyelesaikan pekerjaan. Agar apa? Agar bos itu bisa terlihat kinerjanya bagus. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau leader, kenapa dia ada di bawah, kemudian panahnya menuju ke bawah, ya? Karena leader itu fokusnya kepada people, orang. Bagaimana semuanya bisa sejahtera, semuanya bisa bekerja bersama-sama, sehingga tercapainya tujuan itu karena usaha bersama, karena keinginan bersama, dan akhirnya kebahagiaan bersama, ya. Jadi itu perbedaannya bos dan pemimpin. Ya, jadi fokus atau orientasinya berbeda. Nah, kita biasa bilang kalau bos itu task oriented, ya, berfokus pada penyelesaian tugas, dan kalau misalnya leader dia itu people oriented, fokus pada ya kesejahteraan bersama, pencapaian tujuan bersama, ya seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya bos itu pasti seorang leader atau tidak, jawabannya tidak. Tidak semua bos itu bisa menjadi leader. Oke, jadi apa sih definisi dari pemimpin? Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, pemimpin itu adalah seseorang yang memegang peran atau posisi tertentu. Nah, nanti akan saya bahas lagi perbedaan peran posisi dari pandangan tradisional ke modern, ya, dalam suatu kelompok, organisasi atau masyarakat. Jadi ada perkumpulan. Nah, leader itu adalah orang yang menonjol di sana, ya, karena dia apa? Menggerakkan, ya, kemudian dia bisa menentukan tujuan, ya seperti itu. Jadi dia pasti menonjol di sana dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, tadi ya Mbak menjelaskan, mengarahkan, directing, memotivasi orang lain, ya, dengan tujuannya adalah mencapai tujuan bersama.
kesejahteraan bersama dari visi yang telah ditetapkan juga bersama-sama ya. Jadi togetherness atau kebersamaan itu penting bagi seorang pemimpin. Nah, kenapa sih kita harus belajar terkait dengan kepemimpinan? Ini juga nanti ada keterkaitannya dengan yang tadi saya sebut ya, perubahan pandangan terkait pemimpin dari tradisional ke modern. Kenapa sih kita harus belajar terkait dengan kepemimpinan? Memang semua orang harus jadi pemimpin, ya kan? Ada pertanyaan seperti itu. Terkadang kita ingin jadi pemimpin, tapi kita tidak punya wadah untuk itu. Oke, jadi ada perubahan ya terkait dengan pandangan tradisional ke pandangan modern terkait dengan peran pemimpin. Kalau pandangan tradisional itu mengatakan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa jadi pemimpin, yakni orang-orang yang diberikan posisi, memang sebagai supervisor, sebagai manajer, jadi mereka aja yang bisa melakukan kepemimpinan. Tapi pandangan modern menggeser bahwa semua orang bisa dan perlu menjadi pemimpin. Ya, bahkan di Academy of Management Journal itu sering dikatakan bahwa kalau kita mau sukses, kalau organisasi atau bisnis itu mau sukses, maka mereka harus bisa mendorong adanya keinginan untuk menjadi pemimpin dari masing-masing individu yang ada di perusahaannya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tadi pemimpin itu memiliki banyak manfaat bagi organisasi. Kita lihat dari kacamata organisasi ya. Nah, dengan adanya kepemimpinan, orang menjadi lebih pertama peduli dengan teman-temannya. Jadi ketika ada temannya yang susah, mereka akan inisiatif membantu. Kemudian ketika ada tantangan, biasanya seorang pemimpin itu apa? Cenderung apa? Mencari solusi, mengambil tantangan, tidak menghindari. Sehingga apa? Sehingga organisasi itu tidak stuck di tempat. Mereka akan terus berjalan, menghadapi tantangan, kemudian bisa melewatinya, bisa berinovasi. Dan yang lebih penting itu, selain keuangan ya, perusahaan itu salah satu goal utamanya adalah sustainability ya, berkepanjangan. Nah, dengan banyaknya orang-orang yang memiliki karakter pemimpin, maka itu bisa membantu organisasi untuk bertahan. Makanya sekarang ini ketika nanti kalian mencari pekerjaan ya, maka traits atau karakter kepemimpinan itu merupakan salah satu hal yang dicari oleh organisasi dari seluruh calon karyawannya. Apapun ya posisi yang akan kalian tempati. Ya, makanya ada quotes ya dari Tracy, dia itu Chief Human Capital Director-nya Boots and Company. She said that kalau misalnya if we want to excel ya in our job, then we need to think ourselves as a leader first and then baru posisi kita. Jadi ketika kita mau sukses ya dalam pekerjaan kita, kita harus memposisikan diri kita pertama sebagai leader, baru sebagai peran kita apa? Akuntan, ya, sales atau pemasaran seperti itu. Jadi sebegitu pentingnya memiliki karakteristik kepemimpinan sekarang ini. That's why ini kita akan pelajari dan saya harap kalian nanti setelah lulus bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Amin. Oke, nah sebelum kita main sedikit games ya, jadi games ini untuk melihat apakah kalian itu memiliki karakter yang terlahir sebagai pemimpin. Ya. Menurut kalian seorang pemimpin itu dia memang dari lahir terbentuk atau bisa dilatih? Bisa dilatih. Betul, bisa dilatih. Nah, ayo kita mulai kuisnya. Kira-kira seorang leader, bagus nih, yang biru. Kenapa? Karena ada kebersamaannya. Ayo kita kerja bareng-bareng, memotivasi ya, seperti itu. Ya, sama-sama visi. Sharing ya, aku juga susah nih dosennya gitu. Tadi kita udah paham siapa sih seorang pemimpin itu. Sekarang kita mencoba untuk memahami apa itu kepemimpinan ya. Jadi ada beberapa definisi kepemimpinan, kemudian nanti kita akan coba tarik intisarinya apa. Oke, yang pertama dari Lussier dan Achua yang kita jadikan bukunya sebagai acuan untuk mata kuliah ini, mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi melalui perubahan. Ada beberapa kata kunci di sini: proses, pemimpin pengikut, pencapaian tujuan, dan perubahan. Kemudian ada juga definisi kepemimpinan dari Joseph Ross dari University of San Diego. Kepemimpinan adalah hubungan pengaruh antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata
yang mencerminkan tujuan bersama. Ada yang sama dengan definisi dari Lucio dan Acua, yakni hubungan pengaruh, kemudian pemimpin dan pengikut, kemudian apa? Tujuan dan perubahan. Nah, ini juga ada beberapa definisi populer dari kepemimpinan. Kita lihat yang pertama, ada nggak kata kunci yang sama? Kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama demi tercapainya tujuan organisasi. Sama ya? Nah, oke. Jadi bisa kita tarik ada 5 elemen utama dari kepemimpinan. Di mana ketika ada 5 elemen ini, baru kita bisa bilang seseorang itu sedang memimpin atau tidak. Ya, pertama ada leader and follower, ya, ada leader dan follower. Yang kedua ada change, perubahan, ya. Kemudian ada people, ada organization, objective, ada terakhir influence. Ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa seseorang itu sedang memimpin ketika ada yang menjadi leader, ada yang menjadi follower. Kemudian dia mencoba menggerakkan sekumpulan orang, ya. Dan ada perubahan yang terjadi. Perubahan dari siapa? Dari orang-orang yang dipimpin. Nah, kemudian perubahan ini harus selaras untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, di mana untuk bisa berubah, ya, leader ke bawahannya mengandalkan kekuatan pengaruhnya, influencing. Nah, jadi nanti ini juga sepanjang semester kita bahas semua ya, bagaimana influencing, bagaimana membuat objektif ini selaras dengan bawahan sehingga bawahan merasa tujuan organisasi itu juga tujuan mereka, ya. Kemudian perubahan itu bagaimana kita bisa mempengaruhi sehingga adanya perubahan, dan hubungan antar atasan dengan bawahan akan kita bahas pada chapter berikutnya. Oke, kita bahas satu-satu dari elemen ini. Nah, yang pertama adalah leader dan follower. Ada yang menjadi leader, ada yang menjadi follower. Jadi kepemimpinan itu akan bisa terwujud ketika ada yang mau diarahkan, ya. Tergantung situasinya seperti apa. Sebagai contoh, kalau di kelas ini leadernya siapa? Saya. Dalam pembelajaran ini saya. Tapi kalau dalam diskusi kelas atau misalnya dalam kalian kerjasama untuk pengelolaan kelas, pengelolaan tugas, yang jadi leader siapa? Mas Eko. Nah, kemudian mungkin nanti kalian habis ini mau pergi makan siang, yang jadi leader buat menentukan tempat makan siang siapa biasanya? Ada lagi kan seperti itu. Jadi pada setiap situasi ada leader, ada followernya, ya. Jadi makanya tadi dia bergeser. Jadi semua siapa saja bisa menjadi leader, tergantung situasi dan konteksnya. Biasanya karena yang satu memang ahli mencari tempat makan murah, diskon gitu ya. Yang satu ahli lobby dosen, ya kayak gitu. Jadi pada masing-masing perannya. Oke. Jadi apa sih yang membedakan seorang pemimpin dengan yang bukan pemimpin? Ya, yaitu bagaimana dia bisa membuat hubungan yang erat dengan bawahannya. Hubungan yang erat ini bukan hubungan dekat secara pribadi ya, tapi apa? Ada rasa percaya dari bawahan untuk mengikuti seorang pemimpin itu. Makanya nanti di dalam konteks skill kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat diri kita itu lebih bisa dipercaya dengan orang. Ada beberapa skillnya. Ya. Dan leader dan follower ini itu harus saling terikat pada setiap aktivitas yang dilakukan. Makanya ketika digambarkan ya, leader dan follower itu mereka seperti ada satu strip yang tidak berujung ya, kayak gitu. Karena apa? Kalau misalnya orang itu berpikir bahwa hanya leader yang bisa mempengaruhi follower, follower terkadang juga bisa mempengaruhi leader ya. Tapi seberapa kekuatannya itu tergantung dengan hubungan baiknya. Kenapa? Karena kita sebagai bawahan, ya, kita juga ingin atasan itu bisa relate dengan kita,
bisa tahu kebutuhan kita, bisa tahu keadaan lapangan itu seperti apa. Itu kan taunya dari followernya. Nah, jadi kalau kita sebagai leader bisa membuat hubungan yang baik, maka kita akan memperoleh informasi yang lebih relevan dari bawahan kita ya. Oh, ternyata teman-teman kelas ini ya udah bosen Miss belajarnya di ruang kelas terus, sekali-kali ke kafe, ayo kayak gitu kan ya, untuk bisa membangkitkan semangat kalian untuk belajar lagi ya, kayak gitu. Jadi ada pertukaran informasi, dan terkadang di organisasi kita bisa menjadi keduanya, kita bisa menjadi bawahan, kita bisa sekaligus menjadi atasan, tadi tergantung situasinya ya. Jadi untuk bisa menjadi atasan yang baik, kita juga harus bisa menjadi bawahan yang baik ya, karena dengan memahami itu kita bisa membentuk hubungan yang lebih kuat ya, yang trust-nya lebih tinggi. Nanti kita akan belajar ada pertukaran leader dan bawahan, ada pertukaran sosial juga ya, antar atasan dengan bawahan yang bisa mempererat hubungan. Kemudian selanjutnya adalah influencing, pengaruh ya. Jadi hakikat kepemimpinan adalah mempengaruhi. Mempengaruhi itu termasuk apa? Bagaimana kita memotivasi, mengkomunikasikan ide, ya, menjelaskan, mengarahkan, coaching, menasehati, ya. Itu adalah kunci kepemimpinan kita berhasil atau tidak. Pengaruh, ya. Dan pengaruh itu harus disesuaikan dengan apa? Dengan tipe bawahan, tipe organisasi, konteks pekerjaannya. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya kita di pabrik, ya, biasanya tipe pemimpinnya itu apa? Lebih instruksi kan? Ya. Kenapa? Karena kalau kita memberikan ruang bagi bawahan kita di pabrik untuk mereka kreatif, nah itu biasanya bisa menyalahi prosedur. Ya, karena udah 1, 2, 3 sudah sesuai instruksinya, sudah ada alurnya. Tapi kalau misalnya kita ke startup, perusahaan-perusahaan yang lebih kayak kolaboratifness, ya biasanya tidak instruksional. Biasanya kita memberikan penjelasan pekerjaannya apa, hasil akhir yang diinginkan apa, tapi proses bisa mengikuti bawahan, bagaimana nyaman. Yang penting tercapai tujuan. Ya, jadi berbeda cara mempengaruhi. Nah, misalnya nih saya mempengaruhi Mas Eko orangnya overthinking. Ya, saya nggak bisa ngomong ke beliau dengan kata-kata yang tegas atau pakai bahasa ancaman. Ya, beda dengan misalnya saya ngomong sama yang lain. Ya, ternyata dia orangnya tough, atau dia orangnya tipe yang kalau mau bekerja itu harus ditepuk dulu bahunya. Nah, itu saya bisa menggunakan pendekatan yang lebih tegas. Ya, gitu. Nanti ada teorinya untuk memahami follower. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari organisasi atau organizational objective. Nah, penetapan tujuan itu juga merupakan peran yang paling penting dari seorang pemimpin. Ya, bagaimana cara pemimpin itu bisa menetapkan tujuan yang dimana tujuan itu juga diterima oleh bawahannya. Ya, nanti tujuan itu kita harus buat sespesifik mungkin, relatable mungkin dengan bawahan. Jangan sampai kita maunya setinggi ini, tapi kita nggak lihat kondisi bawahan, kemampuan bawahan, skill bawahan. Ya, jadi itu terlalu tinggi untuk dicapai. Ya, kita harus mengikuti step-step kemampuan ya, resource yang kita miliki yaitu bawahan kita. Ya, kita buat jenjang ya sehingga lebih mudah untuk mencapai. Nah, biasanya kalau objektifnya sudah oke, karyawan juga sudah relatable, maka karyawan akan lebih semangat ya untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, misalnya saya bilang ke teman-teman, pokoknya minggu depan kalian udah baca 10 artikel. Kaget nggak? Kaget kan? Ya, walaupun 10 artikel ini akan kita gunakan untuk UAS atau hasil UAS. Nah, maka yang lebih relatable ke teman-teman, karena teman-teman juga kuliahnya banyak, 24 SKS ya, banyak tugas, harus bagi waktu, harus life balance juga. Jadi saya cuma kasih 1 artikel seminggu, ya seperti itu. Nah, itu logiknya. Oke, kemudian yang keempat adalah adanya perubahan perilaku dari bawah. Ya, jadi dengan kita mempengaruhi, memberikan target, karyawan itu bisa berubah lebih baik. Yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Ya, karena kita
mengejar sustainability. Apalagi sekarang era disrupsi teknologi, ya, inovasi terus yang membutuhkan adanya input baru dan output baru. Nah, sehingga perubahan itu sekarang bukan hal yang susah, tabu, dan harus dihindari, tapi harus kita rangkul. Yang terakhir adalah people. Ya. Kenapa people? Karena people itu adalah mesin atau motor penggerak dari organisasi. Kita mempengaruhi satu orang, mungkin tidak ada perubahan signifikan, tapi kalau kita bisa menggerakkan banyak orang, maka akan ada perubahan signifikan. Dan pemimpin itu, dia itu meskipun hubungannya tetap ada personal, tapi pengaruh dia harus bisa menggerakkan people. Ya. Jadi kita sebagai pemimpin harus benar-benar people minded bahwa karyawan kita ini berharga bagi organisasi karena dialah yang melakukan pekerjaan, menggerakkan organisasi, sehingga apa? Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang memotivasi sesuai dengan porsinya, ya, sehingga karyawan itu bekerja dengan nyaman. Karena apa? Menurut penelitian, karyawan yang merasa nyaman di organisasi itu pekerjaannya lebih baik. Bahkan dia mengerjakan hal yang seharusnya tidak perlu dia kerjakan. Jadi ada nilai plus bagi organisasi. Makanya itu kita harus, kalau sekarang nih pendekatan kepemimpinan lebih ke people oriented. Nah, jadi udah nggak ada lagi bos. Oke, nah itu saja materi untuk hari ini. Ayo kita coba review ya. Nah, kita coba cek pemahaman teman-teman. Orientasi, ya. Kalau bos lebih oriented, kalau pemimpin lebih oriented. Good job. Paham semuanya. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Nah, kalian coba tentukan betul atau salah. Perubahan perilaku merupakan hasil yang ingin dicapai dari kepemimpinan. Betul. Ya, jadi itu termasuk dari 5 pilar dari kepemimpinan. Oke, tadi 5 pilar kepemimpinan apa dulu sebelum saya masuk kelas? Organization objective, influencing. Oke, good job sekali. Berarti bisa saya simpulkan teman-teman sudah memahami apa itu konsep dasar kepemimpinan, ya, dari 5 elemen dasar tadi. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya, sangat baik dari teman-teman semua. Sangat menyenangkan berproses dengan kalian. Oke, kemudian saya akan memberikan waktu mungkin untuk 1 atau 2 pertanyaan. Apakah ada yang mau? Oke, baik. Masih dulu, silakan. Izin saya Ibu, mungkin ada juga tentang influencing, mempengaruhi. Nah, itu saya pernah punya pengalaman sebagai pemimpin. Nah, di situ saya ada kekurangan saat mempengaruhi. Nah, cara kita biar bisa mempengaruhi bawahan atau staff itu lebih yang baik itu seperti apa? Soalnya kadang tuh ada staff yang tidak bisa menerima tentang apa yang kita instruksikan. Oke, baik. Jadi untuk mempengaruhi ya, dan mungkin ada banyak karyawan kita yang memang butuh akan ini pengakuan. Ya, jadi semakin banyak kita mengakui usaha mereka dari berbagai sisi, maka mereka akan semakin memotivasi. Ya, begitu. Semakin bahagia mereka berada di tempat kerja. Ya. Jadi salah satunya adalah memahami apa yang memotivasi mereka. Nanti ada beberapa teori yang menjelaskan. Baik, adik-adik, nanti kalau ada yang punya pertanyaan lagi, saya akan buka forum di Google Classroom, ya. Jadi nanti adik-adik bisa bertanya di sana, nanti saya akan menanggapi. Kemudian nanti untuk minggu depan, nanti saya akan post 1 video menarik tentang CEO Talk di Classroom. Adik-adik bisa nonton terlebih dahulu, kemudian kita akan bahas di pembukaan kelas minggu depan. Gitu? Baik, terima kasih. Saya akhiri kali ini untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Demikian video pengajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.